Bayangkan ada sebuah brankas baja yang super aman. Di dalamnya tersimpan cetak biru rahasia yang secara harfiah menggerakkan seluruh dunia digital kita. Nah, bagi kebanyakan orang, melihat kode binar dari sebuah software itu persis seperti menatap brankas yang terkunci rapat. Mustahil ditembus. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara untuk jadi detektif digital, membobol brankas itu, dan membaca semua rahasia di dalamnya? Hari ini, kita akan membedah literatur legendaris di dunia keamanan cyber, di Idea Probook, dan melihat langsung bagaimana para ahli forensik digital melakukan keajaiban mereka. Biar gampang, kita pakai analogi ini ya. Bayangkan software itu seperti kue coklat yang sudah matang. Anda bisa melihat bentuknya, mencium aromanya, lalu memakannya. Enak kan? Tapi coba pikir, bisakah Anda mengekstrak kue itu kembali menjadi telur mentah, tepung, dan gula? Mustahil kan? Sama halnya di dunia komputasi. Saat sebuah program ditulis, ia dikompilasi menjadi deretan angka 1 dan 0 supaya bisa dimengerti oleh mesin. Mengubah angka-angka itu kembali menjadi resep awal yang bisa dibaca manusia, wah itu rasanya seperti sebuah kemustahilan tanpa alat dan keahlian yang sangat spesifik. Oke, mari kita mulai perjalanan ini ke bagian pertama, dunia tersembunyi reverse engineering. Di dalam dunia rekayasa balik yang berisiko tinggi ini, mulai dari menganalisis malware global sampai mencari celah keamanan sistem, ada satu konsep inti yang wajib banget kita pahami, yaitu disassembly. Komputer Anda itu aslinya cuma mengerti bahasa sandi mesin yang super ekstrim. Nah, disassembly ini adalah proses menerjemahkan bahasa alien tersebut balik ke bahasa perantara, yaitu bahasa assembly. Tujuannya, ya supaya bisa dianalisis oleh para detektif manusia kita ini. Tanpa proses ini, kita benar-benar cuma bakal menatap lautan angka acak yang tidak ada artinya. Nah, disinilah kita bisa melihat jurang pemisah raksasa yang harus kita lompati. Di satu sisi, kita punya source code. Ini adalah logika tingkat tinggi seperti C++ yang sangat rapi, terstruktur, dan mudah dibaca karena menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Tapi di sisi lain, kita berhadapan dengan binary atau assembly tingkat rendah. Ini isinya instruksi mesin mentah, tumpukan angka heksadesimal, dan perintah-perintah kaku seperti move atau JMP. Pekerjaan seorang reverse engineer itu ibarat meniti jembatan tipis di antara dua dunia ini. Mereka harus menebak apa niat asli si pembuat program hanya dari sisa-sisa instruksi kaku tersebut. Sekarang, mari kita berkenalan dengan senjata utama kita di bagian kedua ini, IDA Pro. Jadi pertanyaannya, alat apa yang bisa menjadi jembatan untuk bahasa mesin tadi? Jawabannya adalah IDA Pro. Ini ibarat kaca pembesar super canggih untuk pekerjaan detektif digital kita. Kredibilitas alat ini nggak usah diragukan lagi. Bahkan penciptanya sendiri, Ilfaq Wilfanov, sangat merekomendasikan buku ini. IDEA itu nggak cuma membaca kode secara buta ya. Dia membedah kode menggunakan algoritma rekursif canggih dan tebakan yang luar biasa cerdas. Ia menganalisis dan memetakan struktur program seolah-olah sedang menyusun sebuah puzzle yang sangat rumit. Lanjut ke bagian ketiga. Mari kita lihat langsung bagaimana cara membedah anatomi software. Saat kita masuk ke dalam perangkat lunak, IDA memberikan semacam kotak peralatan bedah yang sangat komplit. Ada jendela disassembly, jendela fungsi, tampilan hex, dan jendela strings. Tapi, ada satu fitur yang benar-benar mengubah permainan di sini, yaitu Graph View. Daripada kita pusing melihat teks yang terus memanjang ke bawah, Graph View ini memecah instruksi menjadi blok-blok visual, lalu menghubungkannya menggunakan panah untuk memetakan aliran logikanya. Kekacauan teks biner tadi tiba-tiba berubah menjadi diagram alir visual yang cantik dan sangat logis. Nah, proses kronologis yang dilakukan analis ini sangatlah terstruktur. Pertama, mereka memasukkan sebuah file yang tidak dikenal ke dalam IDA. Kemudian, loader pintarnya IDA mulai membaca header file dan menjalankan analisis otomatis. Di fase ini, IDA sibuk membedakan mana yang merupakan kode instruksi dan mana yang sekedar data. Setelah itu selesai, barulah sang analis turun tangan untuk melakukan referensi silang. Dan di titik inilah pekerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai. Coba Anda bayangkan adegan klise di film detektif, di mana mereka punya papan gabus besar di dinding, lengkap dengan foto-foto yang disambung pakai benang merah. Nah, persis seperti itulah fungsi referensi silang alias Xrefs di dalam IDEA Pro. Misalnya nih, Anda menemukan teks tersembunyi yang mencurigakan, katakanlah bunyinya mengeksekusi serangan denial of service. Dengan Xrefs, Anda bisa menarik benang merah dari teks tersebut langsung ke fungsi pastinya di mana teks itu dipicu. Anda langsung menemukan letak pemicu bomnya. Sungguh menakjubkan, bukan? Sekarang kita masuk ke babak yang lebih menegangkan di bagian 4, membongkar kode malware. Tentu saja, para peretas tahu kalau kita memiliki senjata seperti ID Pro. Jadinya, terjadilah perlombaan senjata di dunia maya.
Para pembuat malware ini bakal membungkus kode jahat mereka menggunakan baju besi pelindung yang sangat tebal. Kita menyebutnya obfuscation atau pengaburan. Tujuannya buat apa? Jelas, untuk merusak alat analisis kita, menyembunyikan jejak mereka, dan membuat detektif digital kita menyerah. Taktik para peretas ini macam-macam. Salah satunya adalah taktik anti-statis, seperti desinkronisasi disassembly. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya begini, mereka sengaja menulis perintah palsu yang melompat ke tengah-tengah instruksi lain. Ini sukses bikin Ida kebingungan dan malah menampilkan kode yang 100% salah. Lalu, bagaimana analis membalasnya? Mereka menggunakan skrip deobfuskasi otomatis atau menjalankan malware tersebut secara terkendali menggunakan alat debugger bawaan Ida. Tujuannya? Untuk menangkap kode aslinya tepat di momen saat baju besi malware itu sedang terbuka. Tapi ingat, malware modern itu sangat-sangat cerdas. Mereka juga menerapkan trik anti-dinamis. Sebelum melepaskan serangan jahatnya, malware ini akan memeriksa sekelilingnya dulu. Ia seolah berpikir, apakah saya sedang berada di dalam mesin virtual? Apakah ada alat pengintai seperti Wireshark yang aktif? Jangan-jangan ada analis yang sedang mengawasi saya nih. Kalau dia merasa lagi diawasi, malware ini bakal pura-pura jadi program biasa yang tidak berbahaya, atau bahkan dia bisa menghapus dirinya sendiri dari sistem. Bergeser dari malware, kita masuk ke bagian 5, analisis celah keamanan. Di dunia pertahanan siber, siklus menemukan celah keamanan itu ada tahapannya. Memang sih, Ida ini bukan tongkat ajaib yang bisa menyulap daftar kerentanan secara instan, tapi perannya sangat vital di tahap analisis mendalam. Biasanya, kerentanan ditemukan duluan lewat teknik fuzzing, yaitu saat program dibombardir menggunakan data acak sampai ia crash. Nah, setelah crash, barulah Ida digunakan untuk mencari tahu persisnya kenapa program itu bisa crash, dan bagaimana cara mengeksploitasi celah tersebut. Perburuan ini sangatlah detail. Para analis akan mengaudit fungsi-fungsi lama di bahasa C yang memang terkenal rawan. Mereka meneliti memori stack frame secara visual untuk mencari tahu bagaimana buffer overflow bisa terjadi, yaitu kondisi ketika data meluap melebihi kapasitas dan menimpa instruksi sistem yang asli. Nggak berhenti di situ, mereka juga berburu instruksi spesifik yang disebut instruksi trampolin, contohnya instruksi JMP-ESP. Ini bertindak seperti papan loncat untuk mengeksekusi kode berbahaya buatan mereka sendiri. Lalu, bagaimana jika raksasa teknologi baru saja merilis pembaruan keamanan? Nah, ada teknik luar biasa yang namanya patch diffing. Analis bakal menjajarkan file lama yang masih rentan dengan file baru yang sudah diperbarui. Dengan membandingkan kode binernya secara berdampingan, mereka bisa mengetahui apa tepatnya yang baru saja ditambal. Dan ironisnya, proses ini justru seringkali mengungkapkan secara pasti di mana lokasi celah keamanan yang selama ini berusaha ditutupi oleh si pembuat software. Tibalah kita di bagian terakhir, menjadi detektif digital yang sesungguhnya. Dari struktur dasar program sampai trik malware tingkat lanjut, ada satu pelajaran krusial yang ditegaskan dari penjelasan kita ini. Alat sehebat apapun tidak bisa bekerja sendiri. Ida Pro bukanlah peluru perak yang akan menyoroti kerentanan dengan warna merah menyala atau otomatis menuliskan laporan keamanan untuk Anda. Tidak. Kekuatan sejati, intuisi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan teka-teki itu semuanya ada di tangan analis cerdas di balik keyboard. Ya, di tangan manusia. Pada akhirnya perang di ruang siber ini bukan cuma fiksi di film-film aksi. Ia sedang berlangsung setiap hari, setiap detik, di server dan perangkat di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, dengan semua pengetahuan tentang betapa terbukanya dunia biner di tangan para ahli ini, apakah Anda siap untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik lautan data tersebut? Terima kasih sudah mengikuti eksplorasi kita kali ini. Jangan pernah berhenti penasaran, dan teruslah menjadi pembelajar yang fokus. Sampai jumpa.